balik lagi di review mobil Marvin Getrich. Nah, udah lama banget nih kita nggak review mobil. Kali ini gue mau review Honda Odyssey 2019 yang merupakan facelift terakhir sebelum yang 2021. Ya, jadi dia ada facelift di beberapa bagian bodinya. Kayak peleknya itu ada facelift, sama bumpernya dia ada facelift. Mobilnya masih rapi, baru 2019, pajaknya bulan 7, terima panjang. Mobilnya juga bannya masih tebal semua. Nah, ini mobil sebenarnya cocok banget buat keluarga-keluarga yang nggak mau mobilnya terlalu gede, tapi buat bawa anak-anak juga masih nyaman. Jok dalamnya, kita lihat jok depannya. Joknya udah kulit semuanya, udah ada sunroof juga dia. AC-nya juga ada semua sampai belakang, ada TV tengah. Nah, jadi setiap mobil itu pasti ada plus ada minusnya. Kalau menurut gua mobil ini minusnya adalah kursi belakangnya dia belum elektrik. Kalau kayak di kelas Alphard semua dia kan udah elektrik buat maju mundurnya, buat senderannya atau buat footrestnya semua udah elektrik. Namun kalau misalnya di Odyssey minusnya dia belum elektrik. Tapi yang depannya kanan kiri dia udah full elektrik semua. Kalau di bagian belakangnya, jujur aja gue demen posisi duduknya sih sebenarnya. Karena posisi duduknya dia itu bisa disenderin sampai sender banget. Dan kursi tengahnya itu ikutan naik pas lu senderin. Jadi posisinya tuh lebih tidur dibanding Alphard. Kalau misal Alphard, lu senderin kursi belakangnya, kursi bawahnya dia nggak ikut naik. Kalau misalnya ini pas lu senderin bagian belakangnya, kursi ininya bagian tengahnya ikut naik. Gua contohin sebentar ya. Ini kursinya sebenarnya bisa digeser agak ke tengah supaya bisa disenderin lagi, karena kalau nggak dia mentok ke bagian sini ya. Jadi ini bisa dari sini kita tarik terus kita geser ke tengah. Jadi dia lebih rapat. Kalau udah posisi seperti ini, lu bisa senderin kursinya sampai nyender banget. Seperti ini. Nah, kayak gini. Yang gua maksud adalah bagian sininya. Jadi pas lu sender banget, kursi dia ini ya ikutan naik sedikit. Jadi posisi kaki lu tuh lebih nggak ngangkat-ngangkat. Jadi posisinya lebih tidur dibanding Alphard. Nah, ini ada buat footrestnya juga bisa dinaikin walaupun masih manual. Cuman ya kalau misalnya buat nyaman ya nyaman lah mobil ini. Oke, kalau untuk row kursi bagian paling belakang, row ketiga, memang dia legroomnya nggak segede Alphard. Cuman kalau misalnya buat yang lagi hobi sepeda nih pas zaman-zaman PPKM gini, ini enak banget karena muatnya lebih banyak. Kalau misalnya Alphard tuh lipat kursi belakangnya dia bakal ke samping kiri dan ke samping kanan. Kalau misalnya ini enggak, dia tuh flat ke bawah. Nah, sebentar gue bakal peragain cara lipatnya. Pertama kita lipat dulu ini 1, 2, 3. Nah, habis itu ini levernya ditarik dan kursinya ditarik. Oh, gitu. Dia modelnya begini. Hap. Peng. Dan ini dia ada kayak cantolannya gitu buat nahannya. Nah, jadi kalau misalnya kursi belakangnya dilipat, dia bakal flat ke bawah kayak gini, nggak kayak Alphard, dia ke samping kanan kiri. Jadi roomnya bakal lebih gede dan kalau misalnya mau bawa barang jadi enak. Nah, kayak lo lihat di sini nih, rel kursinya bisa sampai belakang banget. Jadi kursi depannya itu buat orang yang agak tinggi, lo bisa geser kursinya sampai ke belakang banget. Seperti ini. Oke, kita coba duduk di bagian belakang. Karena kan ya mobil kayak gini biasanya yang duduk bos-bos di bagian belakang, depan kan bagian supir. Kita coba, tinggi gue 170-an cm. Ya hampir 180 lah. Ini kaki gue bisa lurus karena gue mundurin kursinya sampai ke posisi paling belakang. Jadi row ketiganya kosong. Nah, ini footrestnya bisa kita naikin tuh, dan ini bisa kita senderin lagi sampai benar-benar nyender. Aduh, posisinya hampir kayak tiduran. Kalau untuk bagian interior dia juga udah ada sunroofnya di sana, walaupun kalau misalnya panoramik bagian tengah kayak Alphard dia nggak ada.
cuman udah cukup lah sunroof bagian depan. Nah di bagian belakang entertainnya ada TV-nya di sini, tinggal kita buka. Untuk yang kursi bagian kanan juga dia udah ada electric seat. Electric seatnya di sini, dan dia udah memory seat juga. Ada pilihannya 1 dan 2. Sliding door, pencetannya ada di sini, dan dia ada eco-nya. Untuk pencetan di setir juga banyak. Ini ada cruise control, di sini ada buat volume, buat ngangkat telepon, matiin telepon, voice command, atau buat ganti-ganti channel radio. Kamera 360-nya tuh ada di bawah spion. Di bawah spion sini ada 1. Di bagian depan dia ada juga kameranya 1. Spion kanan ada 1. Dan di bagian bagasi dia juga ada 1. Di bagian sini. Nah, minusnya mobil ini dia belum power back door. Kalau misal Alphard dan sekelasnya dia udah power back door. Cuman kalau misal harganya ya pastinya nggak semahal harga Alphard, karena barunya aja mobil ini tuh 888 juta, dimana Alphard harga barunya kalau gua nggak salah itu harganya 1,2 M, which is sama harganya bedanya jauh, kisaran hampir 400 juta. Bagian tengahnya dia ada handrest, dan ini bisa dinaikin buat dinaikin ke atas tak. Sini dia ada laci buat naro-naro barangnya, buat banyak lah. Dan yang lucu, bagian sininya bisa ditarik buat ninggin ininya. Kalau nggak kepake tinggal dimasukin lagi aja. Oke. Nah, karena kursi belakangnya udah dilipat, kursi depannya bisa dimundurin sampai belakang banget. Sampai lo lihat tuh, legroomnya gede banget. Jadi nyaman banget, jadi kayak mobil 4-seater. Apalagi kalau footrestnya dinaikin. Gitu. Jadi mobilnya tuh nyender banget lah. Terus legroomnya juga gede banget. Nah, buat bagian driver juga oke dalamnya, termasuk mewah. Karena ini lumayan kelas paling mewahnya di Honda. Feature-featurenya juga udah lumayan. Udah ada kamera mundur, satellite navigation, terus dia juga udah ada kamera 360. AC-nya pun pencetannya udah digital semua, tinggal pencet. Dan dia udah dual zone, kiri dan kanan. Udah start stop engine. Nah ini kita bakal kasih lihat ke kamera 360-nya. Pencetan kamera 360-nya ada di samping kanan. Kita tinggal pencet aja ini, dia langsung aktif kamera 360. Dan dia udah ada sistem parkir otomatis. Nah, itu kita bisa pilih parkirnya mau ke bagian kiri, bagian ke kanan, atau bagiannya paralel. Bagiannya di mana, yang mana tinggal ditunjuk aja. Tuh, dia kamera udah lengkap. Nah, oke. Sekarang yang mau gue coba adalah feature parkir sendirinya. Kita coba. Ini kita harus masukin ke posisinya di D. Kita pencetin gambar P ini. Terus kita mau masuk ke yang sebelah kiri parkirannya. Di ini mobilnya, slot parkir sebelah kiri. Ketika pencet mulai. Nah, sekarang dia suruh kita maju. Tapi ini kita tetap harus ngontrol gas sama remnya. Dia cuma ngontrol setirnya aja. Kita maju sampai masuk ke kotak birunya dia. Nah, udah, kita tinggal masuk ke gigi mundur. Nah, kita tinggal kontrol gas sama remnya aja sampai kira-kira udah masuk. Kalau misalnya setirnya dia belok sendiri. Wih, ngeri-ngeri juga nih, mobil dagangan ternabrak. Wih, itu dia masuk ke dalam parkirannya. Nah, kalau misalnya ini dia bakal suruh kita pindahin ke gigi D dan dia maju sendiri. Nih, ting. Udah deh, masuk ke parkiran paralel yang kita mau. Nah, sama juga kalau buat masuk parkiran biasa atau paralel sebelah kanan, tinggal gitu doang. Untuk bagian eksteriornya, menurut gue juga mobil ini cakep. Buat keseluruhannya gue suka. Dia udah elektrik, sliding door juga kanan kiri. Velgnya juga yang baru lumayan cakep, udah two tone. Terus headlampnya juga cakep, dia ada DRL nya. Udah ada proyektornya juga 2. Mesinnya dia 2400 cc kalau gua nggak salah.
Setahu gue mesinnya kayak mesinnya Accord yang baru, masih non turbo, yang ini masih NA. Dan powernya menurut gue udah lebih dari cukup buat mobil seperti ini. Oke guys, sekian dulu vlog hari ini. Nanti besok kita lanjut lagi sama vlog-vlog mobil-mobil lainnya. Next sih rencana gue bakal review Nissan Teana, karena itu menurut gue mobil yang worth it juga lah dibeli, karena harganya 100 jutaan tapi feature-nya juga lengkap. Kalau misalnya buat penasaran mau nanya mobil ini atau mau test drive, bisa ke kontak nomor di bawah atau kontak ke Instagram GetRichAuto.